serakus-rakusnya orang, Pak Saud, tadi kan disampaikan oleh Pak Pri sebenarnya banyak lapisan termasuk dalam segi pengawasan. Tapi faktanya gerakan mereka untuk melakukan kecurangan, oke, pengurangan pajak itu hal yang biasa. Yang nggak biasa adalah ada fee di balik pengurangan. Itu yang salah dan itu yang dihukum begitu. Apakah menurut Pak Saud memang pengawasan kita itu nggak jalan, nggak ada, nggak serius berantas korupsi atau apa? Ya tadi kan udah disebutkan sama Ilona, udah dia catat tadi kan bahwa bukan nggak ada aturan gitu. Di sana ada BPKP, sudah banyak ada sekali. BPKP, ada BPK, ada inspektorat, terus kemudian ada kemudian SOP, ada kemudian surat-surat petunjuk. Nah, itu semua kan tidak menjadi hal yang dipatuhi kalau kemudian kita masih mempunyai kecenderungan kekuasaan itu disimpangkan gitu. Ini kan kita bicara hari ini bicara korupsi kan. Modusnya korupsi pertama itu adalah cenderungan kekuasaan yang disimpangkan. Fiskus itu berada di posisi yang sangat besar dibandingkan dengan wajib pajak di bawah. Itu pasti, itu dulu. Kalau sama-sama itu nggak akan terjadi. Sama-sama itu apa? Ya dia selevel, yaitu mereka mengakui apa yang harus berapa dia harus ekspor tadi. Saya ambil contoh ekspor tikar plastik ke negara mana. Sesimpel itu sebenarnya hidup di Indonesia ini kok. Kalau yang lain-lain ruwet-ruwet itu hanya sebenarnya ada komputer yang mencatat itu berapa yang harus dibelikan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Tapi ketika kemudian yang ini juga nggak ngaku berapa persen dia produksi, yang ini juga tidak bisa diyakinkan bahwa saya sebenarnya mengekspornya cuma ke negara ini dan seterusnya. Nah itu kembali lagi saya katakan ketika kemudian seseorang berada di tempat yang paling besar, cenderung, dan korupsi itu, ini artinya kita bicara korupsi. Jadi di situ ada penyimpangan kekuasaan, baru kemudian kenapa itu terjadi, baru yang disebutnya selalu dalam format-format internasional kemanapun, ya itulah soal transparansinya, kemudian prosesnya akuntabel tidak, terus baru kemudian apakah itu dilakukan dengan kemudian bebas dari konflik kepentingan, baru kemudian apakah itu dilakukan dengan fair. Ini 4 hal ini aja sebenarnya, iya kan? Transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fair, itu nggak dilakukan. Ya kan, jadi artinya Fiskus juga karena temannya bisa jadi ya agak berbeda perlakuannya dengan yang lain gitu. Nah itu sebabnya saya katakan kalau memang di awalnya integritas itu udah pasti. Kalau kita bicara integritas itu kan ya itu kepedulian, kemandirian, kejujuran dan seterusnya. Itu yang tidak ada. Jadi sekali lagi, tapi gambar besarnya saya selalu berpikiran tetap sistem-sistem yang kita buat dengan yang saya bilang tadi sistem target itu sebenarnya awal dari semua perilaku korup itu. Nah, kenapa kita nggak mau mengubah sistem itu menjadi sistem yang lebih fleksibel yang dilakukan OECD, dilakukan oleh negara-negara lain, di mana ada kesetaraan antara Fiskus dengan wajib pajak. Mereka bicara, mereka duduk. Nah, baru di situ mereka bicara, petugas pajak bicara resiko. Risikonya apa? Benar tuh, cuman ekspor tikar plastik. Itu risiko-risiko seperti itu sudah ada dan petugas pajak itu tahu risiko-risiko yang ada di setiap WP itu dia udah tahu sebenarnya. Tapi itu kemudian menyimpang, menjadi transaksional, menjadi integritasnya terganggu. Ketika kemudian yang saya sebut tadi angka itu bisa diputar-putar hanya karena kekuasaan. Sekarang jujur aja, apa yang dilakukan oleh konsultan pajak? Oke, mereka mencoba menjadi mediasi. Tadi kan disebutkan petugas pajak kadang-kadang nggak ngerti aturan, mereka ngerti seruat apa. Bahkan konsultan itu biasanya bekas petugas pajak yang tahu persis kelakuan petugas pajak, ya kan? Ya kan? Ya kan? Benar nggak Mas? Konsultan itu pokoknya dia, ya lah, gua juga dulu di situ lah, kamu jangan gitulah gitu. Petugas konsultan pajak yang baik. Nek konsultan pajaknya yang bukan Mas Pri, piye yo? Apa jaminan semua petugas konsultan pajak kayak Mas Pri? Sekarang saya tanya itu Mas Pri yang kenal tuh teman-temannya kayak gimana? Ya nggak semua. Ya kan? Nggak semua kayak aku gitu. Ya, Jadi, ada yang bermain juga. Cuman beda posisi. Ya, jadi maksud saya resikonya kan menjadi tinggi, Ilona. Jadi makanya sebab itu saya katakan kalau kita nggak mau ngejar sistem target karena DPR sudah kasih APBN sekian persen dan Menteri Keuangan bilang kita pokoknya sekian ribu triliun. Nah itu ke bawah itu selanjutnya itulah resiko-resiko korupsi tadi itu. Jadi sebaiknya kita cari model yang lebih fleksibel dan DPR yang kemudian hanya terpaku pada soal-soal angka itu mereka harus mengubah strateginya. Kalau enggak, kita nggak akan bisa naik mengejar karena itu tetap ukurannya tax ratio. Ya, tax ratio kita masih di bawah itu negara-negara dilihat lain, ya. negara benar tuh dari tax ratio. Jadi PDB-nya besar pun
pajaknya nggak naik-naik gitu loh. Ya karena memang di persoalan PDB ini juga ada korupsi juga kan. Ya itu makanya saya bilang secara keseluruhan memang isu korupsinya harus diberesin dulu. Kalau memang kita mau tax ratio baik, kemudian bisnis juga baik gitu, sehingga kita bisa naik pendapatan negara bisa lebih lebih kompetitif gitu.